Bila sikap yang sama ini sebenarnya berlanjut sampai dengan usia sekolah mereka, maka kecepatan dan kesenangan belajar dari anak tersebut itu akan terus berlanjut. Namun terkadang kecepatan ini dihambat karena orang-orang yang ada di sekitarnya justru menghambat perkembangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan, serta kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama dapat bersua di stasiun kesayangan kita, Ruas TV, dalam rubrik acara pendidikan pembinaan anak dalam Islam. Dan insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting untuk kita sebagai orang tua, yakni seni memotivasi anak. Tentunya materi ini cukup penting untuk kita sekalian karena anak-anak kita butuh untuk digerakkan, butuh untuk disemangati, butuh untuk dimotivasi agar supaya mereka dapat tumbuh kembang dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi peran mereka di masa depan. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, tentunya di pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bagaimana kebutuhan seorang anak itu. Kebutuhan anak itu bukan hanya kebutuhan sandang, pangan, dan papannya, atau rasa aman hidup dalam keluarga itu. Tetapi anak-anak kita juga butuh untuk dihargai, dipahami, dimengerti, bernilai, bahkan sampai kepada dicintai. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kenapa demikian? Karena anak itu juga punya kehendak. Mereka juga punya keinginan. Mereka juga punya kemauan. Selain itu, terkadang mereka juga mengekspresikan sesuatu. Mengekspresikan, mengaktualisasikan dirinya. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, di saat mereka mampu untuk memperhatikan atau menampilkan atau mengekspresikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, maka disitulah mereka butuh untuk dipahami. Mereka butuh untuk dihargai. Demikian pula anak-anak kita juga punya mungkin cita-cita, harapan di masa depan. Maka butuh juga untuk kita dapat mengerti semuanya itu. Oleh karenanya jamaah sekalian yang sangat berbahagia, anak-anak butuh tumbuh dan berkembang dalam atmosfer keluarga berdasarkan nilai di lingkungan yang positif. Di mana manakala kita memberikan kepada mereka isyarat-isyarat positif, kebaikan-kebaikan kepada mereka ini, maka dengan nilai kasih sayang dan penghargaan yang timbal balik, anak-anak dipandang sebagai individu yang mampu untuk belajar membentuk pilihan-pilihan sosial secara sadar pada dirinya dan untuk kebaikannya di masa depan. Mereka butuh tempat persemaian yang baik. Mereka butuh tempat untuk bisa tumbuh kembang dengan baik. Dengan penuh penghargaan. Dengan penuh kesantunan. Dengan penuh rasa cinta kepada mereka. Dan anak-anak kita juga butuh yang namanya bernilai. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hal ini. Bagaimana persemaian yang baik itu, maka tanaman yang ada di atasnya akan tumbuh kembang dengan baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih wallazi khabusa la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun." Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanam-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Ayat ini menerangkan kepada kita, bahkan dia adalah merupakan kalimat perumpamaan. Tanah yang subur, tanah yang baik itu, maka tanam-tanaman yang ada di atasnya akan tumbuh subur juga dengan baik. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanah-tanah yang gersang dan merana, tanah-tanah yang tidak subur ini, walaupun bagus tanaman yang ada di atasnya, berapapun harganya, setinggi apapun nilai daripada tanaman tersebut, maka dia tidak akan tumbuh kembang dengan baik. Bahkan dia akan tumbuh dengan gersang dan merana, kemudian dia pun layu dan kemudian mati. Maka tanah-tanah yang subur inilah orang-orang yang ada di sekitar anak-anak kita. Siapa itu? Keluarga, kerabat, tetangga, bahkan sampai kepada lingkungan. Lingkungan ini jauh lebih besar lagi, bukan hanya lingkungan keluarga, tapi lingkungan masyarakat, bahkan sampai kepada lingkungan bangsa dan negara. Jika kita ciptakan tempat persemaian yang subur, disertai dengan kesediaan kita untuk merawat, mengasuh, mendidik, menghargai mereka sesuai potensi uniknya masing-masing, maka besar kemungkinan mereka akan menjelma menjadi manusia yang cerdas, yang berkepribadian tangguh dan bermanfaat di masa depan. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, disinilah dibutuhkan yang namanya motivasi itu. Potensi yang ada pada diri anak butuh untuk kita kembangkan, kita tumbuh suburkan, bahkan kita arahkan dengan sebaik-baiknya, sehingga potensi tersebut bisa bermanfaat. Betapa banyak anak-anak yang punya potensi yang bagus, punya anak-anak yang cerdas, punya potensi yang tinggi, namun tempat persemaiannya itu gersang. Orang-orang yang ada di sekitarnya tidak bisa menjadi contoh teladan yang baik untuk anak tersebut, bahkan memotivasi mereka. Maka kecerdasan, kepintaran, kebaikan-kebaikan, bahkan potensi yang begitu besar itu, justru dia akan padam. Lihatlah jamaah sekalian, bayi belajar paling baik dalam sebuah kondisi ideal, kasih sayang, dorongan, dan dukungan. Lihatlah anak-anak bayi, anak-anak yang baru merangkak. Mereka berusaha karena mereka mempunyai keingintahuan yang tinggi, ingin menggerakkan tubuhnya. Mereka tidak tahu apa itu rasa sakit, apa itu jatuh, dan lain sebagainya. Pokoknya mereka hanya mencoba saja. Maka lingkungan sekitarnya akan yang memberikan dorongan kepada anak itu, dukungan kepada anak tersebut dengan penuh rasa kasih sayang, maka anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik. Dia mampu untuk berbicara, dia mampu untuk berjalan, dia mampu untuk bergerak, dan lain sebagainya, karena ada dorongan, dukungan, dan kasih sayang itu. Bila sikap yang sama ini sebenarnya berlanjut sampai dengan usia sekolah mereka, maka kecepatan dan kesenangan belajar dari anak tersebut itu akan terus berlanjut. Namun terkadang kecepatan ini dihambat karena orang-orang yang ada di sekitarnya justru menghambat perkembangan itu. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, maka disinilah dibutuhkan yang namanya motivasi itu. Dari kita sebagai orang tua, atau guru, atau orang-orang yang ada di sekitar daripada anak itu. Apakah pengertian motivasi? Motivasi itu berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern kesiapsiagaan itu. Demikian pula ada yang menyebutkan motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kegiatan belajar,
motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri anak atau siswa atau peserta didik yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar sehingga diharapkan tujuan itu dapat tercapai. Nah, motivasi ini ada dua. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Motivasi yang ada dari dalam diri seseorang, dalam diri anak kita. Ya, timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan dari orang lain. Jadi motivasi dari dalam. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena keingintahuan. Keinginan untuk membuktikan diri. Kebutuhan untuk dipuji. Minat besar untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, inilah yang terkadang menyebabkan orang melakukan sesuatu itu. Karena ingin tahu. Keinginan untuk dipuji, kebutuhan untuk dihargai, dinilai. Ya. Kemudian apalagi minat yang besar untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Makanya anak-anak kita, kalau kita ingin agar supaya mereka itu melakukan sesuatu, kita tanya apa motifnya. Apa yang menggerakkannya sehingga dia melakukan sesuatu itu. Nah, kalau dia datangnya dari dalam diri, ada semangat yang sangat besar, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat motivasi yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan sesuatu itu. Namun terkadang motivasi itu juga bisa datang dari luar diri seseorang. Dikenal dengan nama motivasi ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Berupa ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain yang terkadang diikuti dengan iming-iming sesuatu. Baik itu dalam bentuk reward, dalam bentuk hadiah, maupun dalam bentuk punishment, dalam bentuk hukuman. Manakala dia tidak melakukan sesuatu itu. Nah, ini semuanya datangnya dari luar. Sesuatu agar anak lebih memilih untuk melakukan sesuatu. Jadi ada dua ya. Ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Nah, jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Ada beberapa masalah sebenarnya yang berkaitan dengan motivasi ini. Kita sebutkan di sini ada 3. Yang pertama adalah motivasi padam atau tidak punya motivasi. Nah, ini yang banyak terjadi. Kenapa sampai motivasinya itu padam? Tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Ini biasanya terjadi bila anak merasa takut gagal. Jadi takut gagal, takut untuk mencoba, takut untuk dimarahi, takut manakala dia tidak berhasil atau sukses, sehingga dia tidak mau melakukan sesuatu itu. Takut gagal. Ataukah frustasi karena prestasinya itu tidak stabil. Ya, frustasi dia. Kok saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Saya sudah kuatkan diri saya dengan begadang sampai tengah malam untuk menghafalkan materi pelajaran. Kok bisa pada saat ujian, justru pada saat ujian, semua apa yang dipelajari tadi malam tidak ada keluar pada saat ujian. Tidak ada sama sekali. Dan ini biasa terjadi bagi anak-anak. 10 soal yang dia kerja, tidak satu pun yang dia tahu. Kenapa? Lain yang diberikan oleh guru, lain yang dia keluarkan pada saat ujian. Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Ataukah misalnya, dia sudah mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Apalagi kalau misalnya pilihan ganda soal itu. Maka dia kerjakan dengan baik. Rupanya salah semua. Karena rupanya jawaban yang benar adalah jawaban yang ada pada guru yang membuat soal itu. Apalagi kalau misalnya soal bahasa Indonesia yang hampir sama semua jawabannya. Ini yang terkadang anak-anak menjadi frustasi. Kalau begini modelnya sama saja. Atau dia melihat temannya misalnya. Dia sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi nilainya error dia. Justru temannya yang tidak pernah belajar, menyontek pada saat ujian, justru nilainya A. Sehingga yang muncul adalah frustasi. Kalau begini modelnya, tidak akan mungkin saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Ataukah tidak memahami harapan orang lain. Misalnya harapan orang tua yang menggebu-gebu sesuai dengan keinginan orang tua itu untuk anaknya. Nah, ini yang menyebabkan anak-anak tidak punya motivasi. Ataukah guru atau teman. Rendah diri atau minder. Masalah emosi. Ya, minder di sini boleh jadi karena ketidakmampuannya untuk mengerjakan sesuatu. Melebihi daripada teman-teman yang lainnya.
akhirnya dia rasa minder dan mengatakan bahwasanya takdir memang kejam. Memang saya seperti begini, saya memang orang bodoh ya. Dari dulu saya ranking saya rendah dan seterusnya. Ini rasa minder. Masalah emosi, marah, sedih, benci, atau kurang perhatian dan kurang mendapatkan penghargaan. Ini motivasi yang padam. Yang kedua adalah motivasi yang salah. Hal ini biasanya terjadi karena ajakan atau paksaan dari luar. Sehingga anak melakukan sesuatu didasari oleh tujuan yang tidak jelas atau tujuan yang salah. Jadi motivasi yang salah ya, sesuai dengan apa keinginan yang dipaksakan dari luar. Keinginan orang tua untuk menjadikan anaknya menjadi apa? Menjadi dokter misalnya, padahal keinginan anak tidak mau jadi dokter gitu. Sehingga inilah yang terjadi. Nah, jamaah sekalian yang sangat berbahagia, bila tidak segera diperbaiki, anak akan belajar memanipulasi tujuan demi tercapainya sesuatu. Memang dia melakukan apa yang dipaksakan kepadanya, tapi itu secara palsu saja. Dia kerjakan itu secara palsu. Dan setelah selesai berhasil dia melakukan itu, maka dia pun berpindah kepada keinginan atau apa yang dimaukannya itu. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan menimbulkan motivasi. Motivasi pada anak. Untuk anak-anak yang termotivasi, bersyukurlah orang tua. Karena orang tua akan terbantu dengan motivasi intrinsik yang ada pada anak itu. Misalnya anak ingin sekali masuk ke tahfizul Quran. Karena dia ingin menghafalkan Al-Quran. Kalau kita tanya, kenapa nak ingin hafal Quran nak? Dia katakan, karena nanti saya ingin bapak, ibu, nanti saya tarik masuk ke dalam surga. Dan saya akan pasangkan mahkota di atas kepalamu, wahai bapak dan ibuku. Itu motivasi dari dalam, luar biasa itu. Bersyukurlah. Tapi kebanyakan anak mengalami kesulitan besar, bahkan untuk membuat anak sedikit termotivasi untuk melakukan sesuatu. Banyak orang tua mengalami kesulitan itu. Berbagai upaya telah dilakukan. Misalnya memberikan dia hadiah. Tapi ya IP-nya juga jongkok. Nilainya juga bermasalah. Menjanjikan sesuatu bila anak berhasil. Bahkan menghukum anak. Namun belum membuat sang anak juga termotivasi. Salah satu di antara tiga masalah ini, ya boleh jadi ada pada lingkungan keluarga kita, boleh jadi pada diri kita, dan boleh jadi juga ada pada anak-anak kita. Maka jamaah sekalian yang sangat berbahagia, di sini kita ingin memberikan beberapa tips, cara memotivasi anak, cara membangkitkan semangatnya, motivasi yang padam, yang rendah tadi itu, atau motivasi yang keliru itu, bagaimana cara untuk membangkitkannya. Kalau itu datangnya dari intrinsik, maka kita coba untuk angkat semangat anak itu. Dan kalau datangnya daripada ekstrinsik, kita berusaha untuk memberikan motivasi yang terbaik kepadanya. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, mari kita mulai ya, cara memotivasi anak. Yang pertama adalah, fokuslah pada keberhasilan. Jadi kita fokus kepada keberhasilan dari proses yang dilakukan anak itu. Maksudnya begini, keberhasilan apapun yang berhasil diraih oleh anak itu, maka berikan pujian yang tulus kepadanya. Memang ada target kita yang tinggi, tetapi kalau dia sampai kepada apa yang dia usahakan, dan dia berhasil sampai kepada titik itu, maka berikanlah pujian dengan tulus. Ya, jangan lip service, tapi dengan tulus. Berikanlah kepadanya. Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Anak-anak pulang misalnya dari mengaji ya, memperlihatkan mana nak anu tak ikra tak nak ya, tadi mengaji kan di masjid. Iya Ummi, baik silakan perlihatkan anu tak bagaimana kartu prestasinya. Maka kita lihat di situ ada halamannya, ada ikranya, dan juga apa tanda di situ, apakah lanjut ataukah tetap. Pada saat anak itu tetap, maka tetap kita mengatakan bagus nak, semangat kita. Insya Allah kalau kita ulang-ulangi lagi nak, insya Allah besok kita akan pindah ke halaman berikutnya. Pujilah dia. Pujilah dia. Kalau perlu kita ulangi. Yang mana tadi yang keliru nak. Maka kita ulang-ulangi itu. Maka anak-anak akan merasa termotivasi. Bahkan akan merasa dihargai. Karena yang kita hargai adalah usahanya. Sudah berangkat dari rumah menuju ke tempat pengajian. Di pengajian lagi dia berusaha untuk membaca. Walaupun keliru. Yang namanya orang belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu.
Jangan kita goblok-goblokin anak kita. Aduh nak, kenapa kau? Saya dulu ini seperti begini. Ya gitu modelnya. Sehingga anak-anak merasa bahwa usahanya tidak mendapatkan atensi daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Berikanlah pujian dengan tulus. Apapun hasilnya, berikanlah pujian dengan tulus. Dia datang dan kita tanya, dapat berapa kita tadi nak matematika? Ya, tadi kan belajar matematika, dapat 2 ibu. Aduh, kenapa dapat 2? Nah ini gara-gara selalu main game online ini. Ini gara-gara karena suka nonton ini, ya, nonton sinetron apa semuanya. Lebih bagus kita berikan pujian, bagus nak. Walaupun dapat 2 enggak apa-apa nak. Namanya belajar, ya. Tetapi kalau kita tingkatkan semangat tak lagi nak, maka insya Allah bisa dapat 10. Kenapa teman tak bisa, kita tidak? Itu karena dia belajar, sementara kita mungkin sudah belajar, tetapi belum ditingkatkan lagi semangatnya. Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Jadi, berikanlah pujian dengan tulus. Sekecil apapun keberhasilan yang dia capai. Nah, apalagi tunjukkan rasa bangga. Tunjukkan rasa bangga di hadapannya dengan keberhasilan itu. Jangan justru anak-anak sudah berhasil, sudah bagus. Ibu, saya sudah bisa bacaan sholat. Ah, biasa aja itu. Nah. Sana mau kok. Biasa aja, karena itu sholat memang kewajiban. Kalau kau tidak bisa, bahaya. Sudah sana. Nah, inilah yang menyebabkan anak-anak terkadang merasa malas lagi untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kita tunjukkan rasa bangga, alhamdulillah. Anakku bisa menjadi anak yang soleh nantinya. Rajin kesian sholat, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa nanti melanjutkan pahala nak ayah dan ibu nanti ini. Apatah lagi kalau sudah meninggal dunia, rajin ki sholat nak. Demikianlah seterusnya. Kemudian apalagi tangkap basah kebaikannya. Jadi kebaikan-kebaikan kecil yang mampu untuk dia lakukan, tangkap basah dan berikanlah reward kepadanya. Pujian kepadanya. Hadiah kepadanya. Walaupun bukan dalam bentuk barang atau benda, tapi minimal dengan kata-kata bagus nak, hebat nak, jempol nak, 100 nak. Maka ini akan membangkitkan semangatnya. Bukankah selama ini kita justru kebalikannya? Kalau anak melakukan kebaikan, tidak ada pujian untuknya. Tapi manakala anak melakukan kesalahan, 1000 bahkan 2000 kali, ya, kata-kata sumpah serapah kita berikan kepadanya. Jadi bagaimana caranya anak-anak bisa termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah itu yang pertama jamaah sekalian. Fokus pada keberhasilan, sekecil apapun keberhasilan yang dicapai oleh anak tersebut. Yang kedua adalah fokus pada proses, bukan pada kesempurnaan. Jadi pada prosesnya, yang namanya tanaman itu akan tumbuh kembang, tidak langsung berbuah. Jadi jangan sampai orang tua itu bermimpi, baru kita sampaikan 1 kali perintah kepadanya, langsung dia laksanakan, langsung berbuah. Itu tidak demikian. Dia akan berproses, sama dengan tanaman begitu. Dia akan berproses tumbuh, ya. Kita jaga, kita rawat dengan baik, dan dia tumbuh, batangnya semakin membesar. Dan setelah beberapa saat, beberapa waktu, beberapa tahun, maka dia akan mengeluarkan buah dan hasilnya. Jadi apa yang kita tanamkan kepada dia sewaktu dia masih kecil, dengan berproses, dengan berusaha dan berproses, tidak sampai kepada kesempurnaan. Karena tidak ada yang namanya sempurna itu. Kecuali nanti di akhirat kelak. Karena dia akan terus bergulir dan bergulir. Terus bergerak. Terus sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Maka berproseslah. Fokus pada proses, bukan pada kesempurnaan itu. Kemudian yang berikutnya, coba lihat ini ya, anak-anak kita dengan semangat ya, dengan semangat tepukan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dia pun bersemangat untuk berkompetisi dengan teman-temannya. Luar biasa jamaah sekalian. Ini kita bimbing, arahkan dia, ada kesalahan, kita tunjukkan di mana letaknya dan kita perbaiki itu. Dan anak-anak terus mencoba, jangan justru kita lah yang mengambil peran dan andil itu. Yang ketiga adalah berikan motivasi melalui minatnya. Apa yang menjadi minatnya? Apa yang menjadi kecenderungannya? Berikanlah motivasi kepadanya. Perilaku positif yang terus diulang-ulang. Atau kondisi lingkungan positif yang membentuk spiral positif itulah yang menyebabkan anak bisa tumbuh kembang dengan baik. Masing-masing mereka mempunyai keinginan, minat yang berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya. Maka berikanlah motivasi melalui minatnya. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia.
Anda sebaiknya tidak perlu mati-matian membuat siswa atau anak kita menjadi bintang kelas. Jika kemampuannya justru menjadi bintang lapangan atau bintang panggung. Ibarat anak burung elang. Anak kita tidak akan mampu terbang tinggi ke angkasa jika ia kita perlakukan seperti anak itik atau anak ayam. Sebaliknya, jangan paksakan anak itik atau anak ayam tadi untuk bisa terbang tinggi seperti anak elang. Jadi masing-masing anak mempunyai minat yang berbeda-beda. Ya, seorang ahli yang bernama Howard Gardner itu juga menyebutkan begitu. Ada 9 tingkat kecerdasan, bukan tingkat, ada 9 kecerdasan anak. Ada kecerdasannya dari sisi spasial, dari sisi bahasa, dari sisi kinestetis, dari sisi matematis, ya, kognisi matematis dan lain sebagainya. Masing-masing mereka itu berbeda-beda. Maka jangan paksakan anak kita menjadi bintang kelas kalau dia bisa menjadi bintang lapangan. Bahkan sampai kepada bintang panggung. Boleh jadi. Anak itu mungkin sulit ya di dalam matematisnya, ya di dalam berhitungnya. Tetapi alhamdulillah dalam sisi kinestetisnya dia mempunyai kemampuan. Seperti tadi yang diibaratkan seperti anak elang, ya, yang kemampuannya untuk terbang tinggi, maka ajari dia itu, legitkan potensinya itu. Jangan justru memperlakukannya seperti anak itik atau anak ayam. Apalagi memaksakan anak itu untuk pintar berenang misalnya. Padahal kemampuannya adalah untuk melayang di angkasa. Maka bersyukurlah orang tua manakala dia mampu untuk melihat apa potensi anak tersebut. Dan dia mampu melejitkan potensi itu sesuai dengan nikmat yang Allah berikan kepada anak tersebut. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Kemudian yang keempat, ini fase yang cukup penting pada saat kita memberikan motivasi kepada anak kita. Apa itu? Berikan kata-kata yang memotivasi. Hindarkan kata-kata yang tidak berkarakter atau yang tidak memotivasi anak itu. Ya, di antaranya ini kita sudah tampilkan di sini. Nah, ubah persepsi di kepala kita menyangkut tentang anak-anak. Jangan kita identikkan anak dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jelek. Apalagi memberikan simbol-simbol, memberikan perlakuan kepada anak itu dengan kata-kata yang buruk kepada mereka. Ubahlah persepsi itu. Terkadang kita mengatakan anak pemimpi, rubahlah menjadi anak yang imajinatif. Gitu. Ya. Oh, imajinasinya ini tinggi sekali, misalnya begitu. Anak pembosan, rubahlah, kan biasa anak-anak bosan ya. Rubahlah menjadi anak yang inovatif, ya. Kita belikan misalnya dia mobil-mobil, ya. Baru kita belikan, langsung dia rubah bannya misalnya ya. Langsung dia bongkar itu mainan. Ya, jangan kita katakan justru ini anak hanya dibelikan cepat sekali bosan. Tidak, mungkin dia inovatif, ya, mencampurkan antara satu mobil dengan mobil yang lain sehingga menghasilkan mobil yang baru. Maka marilah kita dukung dia itu, inovatif, ya. Apalagi anak yang perusak. Ya, kita ganti dengan apa? Kata-kata anak yang kreatif. Nah, bayangkan itu ya. Anak yang kreatif. Kreatif sekali ini anak. Sehingga boleh jadi disitulah kemampuannya. Apalagi jamaah sekalian, anak tukang coret-coret. Ya, kita rubah persepsi kita menjadi apa? Mungkin dia ingin menjadi seniman. Makanya itu rumah, kalau anak-anak masih kecil, rumah kita itu bagaikan kanvas di hadapannya. Maka dia coret-coret. Nah, kita pun mau lebaran, kita pun mengecatnya. Setelah dicat dia bilang apa anak-anak? Alhamdulillah kanvas baru ya. Maka sabarlah di situ. Nggak usahlah dulu dicat ya. Kenapa? Berikanlah kesempatan anak-anak untuk mencoret-coret dan lain sebagainya. Karena itu adalah merupakan kreasinya. Seniman itu. Bersyukurlah kalau ada anak-anak seperti begitu. Apalagi anak suka keluyuran. Ya, mungkin kita rubah persepsi menjadi apa? Anak yang pandai bergaul. Ya, ini jamaah sekalian. Karena ada juga anak hanya tinggal di rumah saja. Dipaksa untuk keluar tidak mau. Tetapi ada juga anak tidak mau juga masuk ke dalam rumah. Karena dia keliling kemana-mana. Disenangi oleh teman-temannya. Pandai bergaul. Anak tidak teratur. Kita katakan apa? Anak yang luas. Anak tidak fokus. Ya, kita katakan apa? Dia anak serba bisa. Ada juga anak-anak begitu. Lompat dari satu meja ke meja yang lain. Ya, kita katakan anak luas ini. Apalagi? Anak susah menghafal, kita katakan mungkin dia punya pikiran sendiri, ya. Kemudian anak susah diatur, kita katakan apa? Mungkin dia anak yang mandiri, ya. Karena ada juga anak
susah diatur. Dia ingin sendiri. Nah, kemudian anak menderita kelainan. Kita katakan apa? Dia anak yang unik. Unik sekali ini anak ini. Karena dia beda dengan yang lain. Jangan justru kita katakan ada kelainan pada anak ini. Nah, itu yang akan melemahkan semangatnya. Anak yang cengeng, kita ganti perasaannya sangat sensitif. Ah, gitu modelnya. Anak senang dengar musik, kita katakan apa? Mungkin bakatnya di seni suara. Dan seterusnya. Begitu banyak ya. Persepsi-persepsi yang keliru di pikiran orang tua. Dan itulah yang diidentikan kepada anak itu. Padahal kalau kita rubah sedikit saja persepsi kita dengan persepsi yang baik, maka insya Allah anak juga bisa tumbuh kembang dengan baik. Nah kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah tumbuhkan kesenangan. Jadi biarkan anak-anak senang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan inilah yang penting. Manakala anak-anak sudah senang dengan pelajaran itu, manakala anak-anak sudah senang dengan materi tersebut, maka biar tidak ada gurunya, maka dia pun akan senantiasa melakukan hal tersebut. Inilah yang terkadang kita sampaikan kepada guru-guru kita, tumbuhkan kesenangan dulu. Rasa suka terhadap materi pelajaran yang kita sajikan kepada mereka. Di antaranya adalah dengan memberitahukan kepada mereka apa manfaat manakala kita mengetahui pelajaran ini. Apa manfaatnya? Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka mempunyai dasar yang kuat dulu. Sehingga bangunan-bangunan yang ada di atasnya itu pun mampu untuk mereka jajaki dengan seksama. Jadi tumbuhkan kesenangan. Betapa banyak anak-anak kita yang tidak senang dengan matematika. Bukan karena matematikanya yang tidak bagus. Tetapi karena guru yang mengajarnya. Bayangkan, dua guru yang berbeda dengan materi pelajaran yang sama. Ada satu guru yang memang anak-anak tidak senang. Bahkan bukan hanya tidak senang dengan guru itu. Bahkan selalu dia doakan sakit gurunya itu. Bahkan kalau perlu sakit terus ya, tidak usah masuk. Tapi pada saat diganti dengan guru yang lain, dengan metode yang menyenangkan, maka justru anak-anak termotivasi dan bersemangat. Bahkan mengharapkan guru itulah yang terus masuk. Tidak usahlah guru yang inti itu, yang membosankan itu. Jadi tumbuhkan kesenangan kepada mereka. Rasa cinta kepada mereka. Maka yakinlah hal-hal yang tidak dia senangi awalnya, justru dia akan senangi berikutnya. Bahkan akan menjadi tujuan daripada kehidupannya. Yang keenam adalah berikan pujian pada proses dan usahanya. Berikan pujian kepadanya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah yang ketujuh, langkah yang bisa membantu orang tua membangkitkan semangat berprestasi anak. Apa langkah yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah ceritakan keberhasilan orang tua. Ya, bagaimana proses kita untuk sampai kepada membangun keluarga. Proses kita belajar waktu kita masih kecil, ya. Sampaikanlah, dan pasti ada prestasi-prestasi yang kalau kita ingat-ingat, mungkin itu adalah merupakan prestasi, padahal dulunya itu kita anggap bukan sebagai sebuah prestasi. Maka ceritakanlah keberhasilan orang tua. Ya, keberhasilan kita di kendaraan, pada saat makan, pada saat santai, kita ceritakan kepadanya. Pada saat anak lemah semangatnya, kita angkat lagi semangatnya. Aba dulu nak, ummi dulu nak. Maka luar biasa jemaah sekalian. Yang kedua adalah ini, beri pujian sekecil apapun prestasinya. Apapun prestasinya, berikanlah dia pujian. Yang berikutnya adalah libatkan diri kita di saat anak itu sakit, sedih, dan unjuk prestasi. Pada saat anak itu sakit, munculkanlah, tampakkanlah, tampilkanlah rasa sayang kita kepadanya. Bagaimana rasa cintanya kita kepadanya. Pada saat dia bersedih, kita datang untuk menghapus kesedihannya. Kita mengangkat semangatnya. Dan pada saat anak-anak unjuk prestasi, usahakan kita hadir di situ. Ini jamaah sekalian. Kemudian apa lagi? Yang keempat adalah ceritakanlah tokoh-tokoh yang berprestasi. Jadi ada banyak tokoh yang berprestasi, kita ceritakan kepadanya. Kita sampaikan kepadanya. Kenapa? Tokoh-tokoh inilah sebenarnya yang anak-anak ingin juga seperti begitu. Kemauannya, keinginannya yang sangat besar. Dan inilah kelemahan orang tua hari ini jamaah sekalian. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Anak-anak justru dijejali dengan tokoh-tokoh fiktif. Tokoh-tokoh fiktif seperti Superman, Spiderman, dan lain sebagainya. Coba kita lihat anak-anak yang nonton Superman itu. Setelah selesai nonton, itu dulu ya. Selesai nonton, langsung dia sabet handuk bapaknya. Dia ikat di lehernya. Sambil dia terbang katanya.
seperti itu. Itulah tokoh yang dia nonton. Tapi coba kalau kita ganti tokoh-tokoh itu menjadi tokoh semisal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan tokoh fiktif, karena memang ada, ya. Kemudian dia menjadi contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya para sahabat Rasulullah sampai seterusnya itu mereka menceritakan kisah Rasulullah, perjuangan Rasulullah sebagaimana mereka mengajarkan Quran kepada anak-anak mereka. Ini hilang jamaah sekalian. Cerita tokoh-tokoh yang berprestasi. Ceritakan tokoh Salahuddin Al-Ayyubi misalnya. Ceritakan tokoh Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan lain sebagainya. Maka ini pula yang akan memotivasi anak untuk dia dapat berprestasi. Apalagi jamaah sekalian, beri penghargaan atas keberhasilannya. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, anak-anak belajar dari kehidupannya jika dibesarkan dengan, ini ada ungkapan-ungkapan, ya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia akan belajar menyalahkan. Jika anak diajarkan dengan permusuhan, maka dia akan belajar menentang. Jika anak tumbuh dengan ketakutan, maka dia akan belajar menjadi orang-orang yang cemas. Namun jika anak dibimbing dengan rasa iba, maka ia pun belajar meratapi nasibnya. Demikian pula, jamaah sekalian, jika anak diajar dengan olok-olok, maka ia akan belajar menjadi pemalu. Jika ia dikitari dengan rasa iri, maka ia akan belajar merasa bersalah. Jika ia diajar dengan pengertian, dikelilingi dengan pengertian, maka ia akan belajar menjadi penyabar. Jika ia dipermalukan, maka ia akan belajar merasa bersalah. Jika ia didorong, dididik dengan dorongan, semangat, maka ia akan belajar percaya diri. Jika ia dididik dengan toleransi, maka ia akan belajar untuk menahan diri. Jika ia diberikan pujian, maka dia pun akan belajar untuk menghargai. Dan jika ia diterima oleh lingkungannya, maka ia pun akan belajar untuk menyayangi. Jika ia tidak banyak dipersalahkan, dukungan, ia akan senang menjadi diri sendiri. Ya, jika ia dibesarkan dengan pengakuan dari kiri dan kanan, ia akan belajar menetapkan arah langkahnya. Jika ia diajar dengan berbagai rasa, ia akan belajar kedermawanan. Jika dia diterima tanpa berat sebelah, ia akan terbiasa melihat keadilan. Dan jika ia dididik dengan kejujuran dan keterbukaan, maka ia akan belajar kebenaran serta keadilan. Jika ia dikelilingi dengan rasa aman, maka ia akan belajar mengendalikan diri dan menaruh kepercayaan kepada sekitarnya. Jika anak dididik dengan keramahan, ia akan belajar berpendirian. Sungguh indah dunia ini. Demikian jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya di dalam kebaikan.